nasta'inu ala wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk terselenggaranya acara diskriminasi budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mengikuti acara ini. Sebelum acara dimulai, kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau. Rekan-rekan guru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul mengikuti acara diskriminasi yang mana ini adalah calon CGT ya, angkatan ke-11. Mudah-mudahan nanti ada yang mengikuti ya CGT yang lain, karena yakin semua akan terpanggil ya. Cuma untuk hari ini dari rancang panjang yaitu ibaratnya saja. Kemungkinan nanti angkatan-angkatan berikutnya akan mengikuti. Untuk itu ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi kita melihat diskriminasi atau diskusi ini dengan judul budaya positif. Ini tentunya sangat baik bagi kita karena budaya positif kita kan sudah ada 5S ya. Termasuk barangkali budaya positif. Yes. Kemudian ada 3M. 3M ini bisa dilakukan oleh kita karena 3M apabila kita berbuat sesuatu, pertama harus dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil, dan yang ketiga, mulai sekarang. Itu ada 3M. Ya, 3M ini budaya positif yang mungkin kalau kita lakukan, kita akan bisa mensukseskan apa yang kita mau. Jadi kita jangan mengharapkan yang besar, sementara yang kecil dibiarkan. Ya. Jadi mulai dari diri kita. Yang satu itu mulai dari diri kita, yang kedua mulai dari yang terkecil, dan yang ketiga mulai. Jadi jangan dinanti-nanti. Jadi kita mau berbuat baik, jangan nanti-nanti. Nanti udah pensiun, kita mau berbuat baik, itu salah. Karena kalau kita tidak mampu ya. Kemudian mulai dari yang lain, justru segala sesuatu kita mulai dari diri kita sendiri. Yaitu pada hari ini kita akan mengikuti modul 1.4 yaitu budaya positif. Kita mengikuti, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kita jadi tambah ilmu.
ya. Jadi tambah ilmu kita bertambah dan kita bisa menerapkan di kelas atau di sekolah, bahkan di rumah, di lingkungan, budaya-budaya yang dicontohkan pada hari ini. Saya Bapak sekali lagi mengapresiasi ibu ini dan berharap yang lain ini adalah sebuah gambaran untuk ke depan. Mudah-mudahan yang lain nanti terpanggil jadi CGP dan terpanggil jadi RPG. Paham itu semua ini sudah kita ya. Misalnya kali-kali terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu, baik, mana semangatnya coba? Boleh deh tepuk tangan dulu deh. Sebelum kita mulai, biar tambah semangat ya, biar relax mengikuti diseminasi ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking yang pertama ada botak, batu, batik. Ada yang pernah dengar? Ya, kalau botak, Bapak Ibu pegang kepala boleh. Botak, batu, batik. So, coba ya. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Sekarang dengarkan instruksinya ya. Botak, 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 batuk. Batuk, 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 batik. Batik, botak, batik, botak, batuk, botak, batik, botak, batuk. Boleh deh tepuk tangan. Ternyata. Nah, Bapak dulu ya. Speaking yang kedua. Oke, speaking yang kedua, dengarkan pertanyaannya. Ini 1. Kalau ini 2. Yang ini 3. Sekali lagi. Ini 1. Kalau ini 2. Yang ini 3. Ini 5. 1. Berapa? Kenapa Bu Enda ini 1? Instruksinya ini 1. Ya. Sekali lagi ya. Fokus. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Sekali lagi ya. Ini 1. Kalau ini 2. Yang ini 3. Kalau ini 1, 2. berapa ini? Kalau ini Tangan. 3. Coach masih bingung sepertinya. Terus kalau ini Tangan. ini berapa? Tangan. 4. Ini 1. Ini 1. Kalau ini 2. Yang ini 3. Kalau ini coach berapa? 3. Kalau ini berapa? 2. Kan kalau ini. Kalau ini. Kalau ini Iya ya. Coach sepertinya masih bingung. Ini 1. Kalau ini 2. Yang ini 3. Yang ini 3. Oh, Masya Allah udah pintar semua. Kita harus ada tempat cerita terus. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada challenge sebelum kita lanjut. Nah, Bapak Ibu sini sudah berhadapan-hadapan? Atau boleh yang sebelahnya atau yang hadapannya? Nah, tugas Anda, kepalkan satu tangan Anda. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga nih benda ini sekuat tenaga karena begitu penting dalam kehidupan Anda. Sekuat tenaga. Nah, terus jika nih teman Anda ada yang mau menjatuhkan kepalan tangan Anda, menuduh, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangannya. Apa yang akan Anda lakukan? Ini berhadapan jadi berbanyak orang. Harusnya satu orang jadi penggoda.
Ya. Ada padapan. Tentukan siapa yang mau jadi kepala tangan, siapa yang mau jadi penggoda. Ayo. Bukan perayu deh. Sudah ada pasangannya? Nah. Sudah ada ya? Siapa yang jadi pengepal? Kepala tangannya ya. Siapa yang jadi penggoda? Coba sama saya di waktu 1 menit. Silakan menggoda sedemikian rupa agar rekannya itu mau membuka kepala tangannya. Silakan mau diteliti, mau dihati, mau ditunjuk, mau dikasih uang, boleh. Mau bagaimana? Mak, bumil mah aku iya gerama aslina ngoal gitu maksud. Nah, coba apakah Anda membuka kepala tangan tidak? Ya. Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Ya, istiqomah. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali kita? Apakah diri kita sendiri atau orang lain? Kalau yang tadi masih mempertahankan kepala tangannya, berarti kita berhasil mengendalikan diri kita sendiri tanpa terpengaruh sama orang lain. Ya, berarti di sini semua istiqomah ya. Lanjut lagi. Bapak Ibu, kita lanjut ke topik utama ya tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui atau bahkan sudah menerapkannya budaya positif di sekolah maupun di kelasnya masing-masing. Nah, budaya positif ini mencerminkan perilaku manusia yang menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dalam suatu lingkungan. Lingkungan positif adalah prasyarat bagi terciptanya budaya positif, ditandai dengan suasana yang aman dan nyaman. Membangun lingkungan positif dilakukan melalui pembiasaan baik. Pembiasaan baik akan membangun karakter yang baik pula. Karakter yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan itulah yang akan membangun budaya positif. Harus pula ditumbuhkan nilai-nilai keteladanan bagi siswa sebagai pemuatnya. Nah, Bapak Ibu, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Apakah sudah pernah mendengar? Dalam kita kan nih penerapan sehari-hari suka berdoa dulu ya sebelum belajar. Terus tadi juga pagi sudah melaksanakan upacara bendera. Nah itu tuh yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira apa ini nilai-nilai kebajikan universal? Itu ada bacaan. Ada bacaan. Coba ya kita cari tahu bersama-sama. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai merupakan fondasi dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang dijunjung setinggi-tingginya oleh manusia dalam ruang dan waktu secara universal. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tentunya ini sangat berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari menjalankan amanah sebagai guru nih, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita berdoa sebelum belajar itu termasuk nilai kebajikan yang mana? Ketuhanannya. Ini cuma contoh sebagian kecil, sisanya ada juga yang lainnya. Rasa hormat, ya bisa. Bersyukur, betul. Percaya, ya. Nih, kalau anak-anak menjalankan piket di kelas itu termasuk nilai kebajikan universal yang mana? Tanggung jawab, betul. Pengabdian. Iya, betul. Kebersihan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan kita di kelas, di sekolah.
Nah, selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau poin 1 dan poin 2 ini motivasinya terbangun dari ekstrinsik atau dari luar. Misalkan anak mengerjakan PR karena takut dihukum, atau misalkan anak mengerjakan tugas secara cepat biar dapat reward, biar dapat imbalan gitu. Nah, kalau poin ketiga untuk menghargai diri sendiri, ini motivasinya terlahir dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, coba sekarang Bapak Ibu sudah dapat kertas masing-masing. Bu Yunis siap mengisi soal. Nah, Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu sudah ada beberapa kalimat. Menurut Bapak Ibu, tolong dicermati ya. Kalimat-kalimat ini mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Silakan saya berikan waktu 1 menit. Ke-1 apa, kedua, ketiga, 4, dan kelima itu apa? Hukuman atau konsekuensi. Silakan. Boleh sambil ditulis di kertas. Di HVS boleh, di stigma boleh. Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama konsekuensi Iya. dari mengelilingi lapangan basketball dan pertama tadi hukuman, yang kedua Sudah selesai Bapak Ibu? Belum. Ya, siap. Ayo, Sri, jangan mencontek ya. Sudah? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Kalau kalimat pertama itu hukuman atau konsekuensi? Atau Barangkali siapa? konsekuensi. Memberi pendapat? Siapa? Siapa Bapak Ibu yang mau memberi pendapat, Coach? Menurut Pak Wanda, ya silakan. Kalimat yang pertama itu hukuman atau konsekuensi? konsekuensi Kenapa alasannya? karena ada keterikatan perjanjian antara siswa dengan guru. Komitmen atau komitmen itu aja. Sekarang siapa yang memberi pendapat kalimat kedua? Hukuman. Kenapa Bu? Hukuman Bu? Karena itu kalau melakukan kesalahan dia hukum. Baik, untuk kalimat ketiga Konsekuensi. kenapa Bu? Konsekuensi karena dia mempersiapkan yang dibuatkan yang konsekuensinya Perjanjian. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Yang keempat, hukuman. Kenapa hukuman Bu? karena hukuman itu dijatuhkan gitu ke yang murid yang tidak menggunakan masker. Terus kalimat iya. Kalimat terakhir itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Kalimat terakhir, silakan buka jawabannya lagi. Hukuman. Sebab akibat. Kita buka. Nah, ini dia. Yes. Cung yang sama, Cung. Masya Allah, hebat ya. Cung, kita cari tahu bersama ya. Kenapa sih itu sudah mulai? Maaf, itu alasannya kenapa jadi hukuman Bu yang pertama Bu? Kita cari tahu Ya, satu. saya kan tadi menjawabnya konsekuensi Bu. Biar saya paham gitu kan Bu, kenapa jadi hukuman? Selamat sekolah.
Ya, kita cari tahu bersama ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, apa itu sebenarnya hukuman sih? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Datangnya hanya dari pihak guru saja yang memberikan dan murid yang menerima hukuman tersebut. Nah, hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau perkataan. Nah, seperti contoh tadi yang kalimat pertama ya, Bu Siti boleh kembali lagi ke. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebutnya terlambat ke sekolah. Padahal sebelumnya siswa tersebut tidak tahu gitu kalau misalkan terlambat itu bakal dihukum menulis. Tidak terencana. Iya, tidak terencana. Begitu kok. Ya. Oke. Makasih, Bu. Saya sebetulnya tahu, Bu. Ya, ya. Oke, sekarang apa konsekuensi? Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati nih sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui ini sebelumnya bahwa konsekuensi yang akan diterima bila dia melakukan pelanggaran seperti yang tadi dicontoh. Sampai sini Bapak Ibu dapat dipahami? Kita bisa membedakan ya hukuman Ya, atau Bu. konsekuensi. Lanjut lagi. Baik, Bu. Nah, kita lanjut ke 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Bapak Ibu wajib mencermati dan menelaah kira-kira kita tuh termasuk emosi posisi kontrol yang mana ya? Selama ini ternyata saya tuh geding ya. Nah, yang pertama ada posisi penghukum. Hukum sih. Yang kedua ada posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Yang kelima posisi manajer. Nah, kira-kira selama ini kita di kelas ya di sekolah atau mungkin bahkan di rumah kita ke anak kita sendiri kita posisi kontrolnya yang mana ya? Lanjut ke sini kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Mau bilang. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai nulisnya teh. Berarti ini posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Mungkin lebih sedikit egois gitu ya. Lanjut lagi Bu. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut seperti ini ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ya, tapi dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Jadi ini posisi guru membuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seperti itu. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan.
Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut karena sudah merasa nyaman dengan posisi pemantau. Selanjutnya, nah, yang keempat ada posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan pemantau itu adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Nah, seorang pemantau ini sangat mengendalikan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid sendiri. Lanjut, terakhir posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, bahwa posisi manajer ini adalah posisi yang paling bagus katanya. Kenapa? Karena pada posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, intinya melibatkan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang posisi manajer akan berkata, apa yang kita yakini atau keyakinan kelas tadi, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya dan memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik lagi. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi ini termasuk posisi yang mana? Silakan boleh ditulis. Apakah sebagai teman? Apakah sebagai manajer? Apakah sebagai pemukul? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Tuliskan dengan jujur. Boleh sambil duduknya. Nah dari 5 posisi ini Bapak Ibu termasuk posisi yang mana nih? Kayaknya demikian posisinya. Bebas semuanya. Coach, posisi mana kayak buku? Teman. Temannya Teman tapi mesra. Pak, Patrick, kalau ada yang bicara, syuting. Siap. Si coach. Syuting tajong. Siapa yang mau memberikan penjelasannya? Kan teman lah bisa yang mau. Itu Silakan. Tadi ya posisinya sebagai apa? Kalau merasa kayaknya udah kayak posisi teman gitu ya, udah kayak terus posisi pemantau ke anak tapi ternyata dilihat dari kata-kata, dari yang dia dari perkataan yang keluar dari mulut kita, kayaknya saya mah penghukum.
Soalnya kayaknya lebih banyak awas ya. Nanti kalau tidak nurut atau tidak dikerjain, nanti konsekuensinya ini. Jadi lebih ke arah satu sih penghukum kayaknya. Kalau dilihat dari kata-kata yang keluar secara spontan kita dalam menegur anak. Itu saya. Terima kasih Bu Suci. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Cici. Pak Wanda. WN. WN. Silakan WN. Silakan WN. Kertas nama kayaknya penghukum juga sih, soalnya seperti itu. Kalau iya jadi apa itunya, kata-katanya kan ya Enggak juga sih. kalau selalu saja salah, nggak seperti itu juga, berarti bukan penghukum apa ya. Teman. Merasa bersalah coba, yang merasa bersalah itu mah gitu ya, kalau yang berapa kali bakal melihat. Nah ini coba kalau iya ini aku Salah ya Bu ya. iya, tapi kayaknya posisi ini deh membuat rasa bersalah, karena kadang suka ngomong gitu, berapa kali Bu harus memberitahuan kamu ya, gimana coba suka memberikan bagaimana memuaskan orang tua kalian gitu, kalau kalian gitu. Terima kasih Bu WN. Selanjutnya. Saya sendiri ya. Kalau saya semuanya ada Kenapa? tergantung manajemen posisi, situasi, kondisi saat itu. Ada di kalanya kita ada di pembuat rasa bersalah, penghukum sebagai teman. Jikalau di posisi situasi kondisi di situ memang memungkinkan untuk rasa bersalah, kita rasa bersalah. Kalau di suatu kondisi di situ sedang menghukum, kita penghukum gitu. Jadi kalau saya sih ada semuanya gitu. Tinggal lihat situasi kondisi pas pembelajarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan buat kita semua. Lanjut aja Bu Tena di situ. Bapak Ibu, coba pernahkah Bapak Ibu mendapatkan permasalahan di kelas? Ya, segala macam kenakalan muridnya, apa muridnya yang malas belajar, yang berulah dan bertingkah. Ada? Banyak, ya. Ada yang mau sharing? Mau sharing boleh? Bu kelas 6, silakan. Sharing. Kira-kira sebutkan satu kenakalan anak di kelasnya. Syuting. Dari sikap aja. Ya terserah, bebas pokoknya satu perbuatan atau permasalahan di kelas. Masalahnya tiap anak selalu mengejek orang tua. Saya kira di kelas 6 itu udah tuntas masalah itu ya. Ternyata di kelas 6 masih banyak di angkatan ini, masih banyak ya ejek-ejekan, baik itu fisik, nama orang tua, pekerjaan orang tua. Jadi pernah ada sampai menangis. Baik, setelah masalah itu, kira-kira apa hal yang atau penanganan apa yang diberikan kepada murid tersebut yang mengejek dan yang diejek? Penanganannya ceramah. Mama Dede. Manajer. Jadi mengontrol, kita kasih dulu permasalahan tadi ya, apa yang akan dirasakan oleh temannya, apa yang akan, jadi kita tuh harus empati sama teman-teman kita. Kalau kamu jadi posisi dia di kelasnya, kamu bakal gimana? Sakit hati enggak? Terus ya biasa aku lakuin di kelas, belum pernah dihukum apa gitu ya. Jadi bukan tipe yang Nah, setelah menerapkan hal itu, apakah berkurang yang ngejek-ngejeknya atau seperti apa? Bertambah. itu awal-awal ya, sekarang udah alhamdulillah ya. Tapi biasanya nanti tuh yang muncul kembali setelah dilakukan itu. Berarti harus sering diingat ya, di maintenance. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh sharing nih. Nah, mulai.
untuk kelas sekarang ya ada anak yang eksklusif. Ya, gimana? Pas pertama masuk namanya yang biasa disuruh nulis, tiba-tiba dia menjerit Batuk kan? luas injilasi menjerit ya, terus nangis. Sama siapa enggak sama siapa begitu bingung kan, jadi sama nulis jadi dia kata saya, so kamu mau nulis gimana terserah, mau main boleh, jadi anaknya diikuti kemauannya dulu, tapi kesini dia itu rajin, terus kumpas segala macam kerjasama sama orang tua. Tapi dia belum bisa baca loh, jadi dia itu menulis itu karena mencipta gambar. Terus dari tingkat murid yang tadi apakah ada murid yang lain merasa terganggu? Ada. Emang katanya biasa katanya. Tapi sekarang tidak ada nangis lagi. Bisa mengikuti. Walaupun belum bisa tapi mengikuti. Walaupun maksimal tapi Iya. restitusi ini salah satu cara untuk penanganan masalah-masalah kita di kelas. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2000. Masih lanjut segitiga restitusi itu apa aja? Nah, ini dia gambarnya segitiga. Ada di segitiga restitusi ini ada 3 bagian tentunya ya. Yang paling bawah Bapak Ibu terlihat, yang paling bawah itu ada menstabilkan identitas. Terus di sisi sebelah kiri ada validasi tindakan yang salah. Terus di sisi kanan menanyakan keyakinan kelas. Lanjut ke penjelasannya. Nah, ini dia Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip pembuat kesalahan. Adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu di kelas kan tadi ada yang buat masalah ya, atau ada yang dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi jangan sampai si anak tuh merasa benar-benar udah masalah, ditanya tambah disalahkan gitu. Jadi sama kita tuh diakui, nggak apa-apa buat masalah itu nggak apa-apa kok. Tidak ada manusia yang sempurna kok, nah. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi intinya Bapak Ibu mengajak diskusi anaknya, gitu ya. Jangan sampai kalau misalkan tindakannya kita itu memberikan tegurannya di depan teman-temannya, itu akan membuat down anaknya gitu ya. Selanjutnya ini tadi menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku yang berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Nah, contohnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Yang tadi kan contohnya Rizal ya, Bu Asti di kelas 5. Apa sih alasan Rizal melakukan hal itu teh gitu ya? Kita kan cari tahu ya. Terus ya bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya kamu merugikan orang lain, gitu kan ya? Dan lain. Itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi gitu ya yang mereka perbuat. Lanjut. Nah, di tahap terakhir Bapak Ibu di sini menanyakan keyakinan kelas. Boleh saya bertanya, apakah di kelas Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Sudah ya, ada yang sudah. Nah, pada tahap ini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara implisit atau motivasi yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Nah,
contoh kalimat yang Bapak Ibu utarakan, apa keyakinan kelas yang kita percaya. Jadi kan setiap keyakinan kelas itu pasti ada konsekuensinya ya. Misalkan kelas harus bersih. Konsekuensi kalau kelas harus bersih berarti harus apa? Nah, anak nanti diingatkan kembali nih saat kelasnya kotor itu masih ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Gitu kan? Jadi jangan kayak kita, kamu yang kelas kotor harusnya gimana? Kan begitu ya. Jadi kita ingatkan kembali keyakinan kelas. Iya, yang kayak ya, keyakinan kelas apa ini yang belum kamu tunjukkan? Terus apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut atau tidak? Ya. Nah, ini contoh penanganan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi penanganan permasalahan di kelas-kelas, apakah ketiga langkah itu sudah diterapkan? Apa belum? Apa misalkan Abi mah kayaknya baru 2 langkah deh? Atau misalnya udah semua? Atau baru 1 langkah deh yang tadi kayaknya baru yang validasi aja? Atau belum sama sekali? Pasti sudah ya, mungkin cuma belum komplit tahapannya gitu ya. Tadi udah bagus lah dengan berbagai macam sharing dari Bapak Ibu mengenai penanganan di kelas, sehingga memunculkan sedikit efek jerah ya Bu ya. Jadi yang tadi yang bully-bullyan, yang ejek-ejekannya jadi berkurang gitu ya. Yang tadi kekurangan dalam pembelajaran juga sekarang sudah berkurang, alhamdulillah. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama itu yang tengah ya, bertahan hidup. Nah, kebutuhan manusia bertahan hidup itu contohnya terpenuhinya makanan, minuman, tempat tinggal, dan juga sandang pangan itu ya, sandang pangan papan. Terpenuhinya itu bertahan hidup. Terus yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Bapak Ibu di sini tentunya kita membutuhkan rasa kasih sayang ya, dan rasa diterima oleh lingkungan kita. Terus yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Tentunya kita butuh kebutuhan dasar penguasaan untuk menentukan jati diri kita itu siapa, sebagai apa. Terus yang keempat, kebutuhan kesenangan. Bapak Ibu, kita butuh senang? Butuh ya, butuh senang dan happy selalu gitu ya, butuh kebutuhan kesenangan. Terus yang terakhir yaitu kebutuhan kebebasan. Kebebasan berpendapat ya, kebebasan dalam segala sesuatu. Nah, bagaimana penerapan budaya positif Bapak Ibu di kelas? Boleh sharing, adakah yang sudah menerapkan budaya positif di kelas? Contohnya jelas, satu ya. Oh, boleh berhenti. Ya, masuk. Baik, yang lain? Terima kasih, Bintri. Silakan yang lain. Tambahan membaca surat-surat pendek hafalan ya biar hafal. Baca ya, biar. Terus, yang lainnya? Menghafalkan perkalian juga. Menghafalkan Perkalian itu. Selanjutnya, kelas juga apa ya? Nah, Bapak Ibu kembali lagi ke kesepakatan kelas. Tadi ini di sini sudah sebelum buat kesepakatan kelas? Sudah? Sudah? Sudah. Lanjut. Nah, kemarin saya juga sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas sama kesepakatan ya sama aja ya, intinya mah diketahui sama, dibuat sama anak bersama-sama, diketahui sama anak bersama-sama, disepakati dan disetujui bersama-sama. Nah, kemarin saya menampung semua pendapat siswa. Kira-kira kelas kita biar aman, nyaman, di kelasnya itu maunya seperti apa sih, harus seperti apa. Nah, anak-anak itu menuliskan di sticky note itu di kertas yang kecil. Mereka satu orang menuliskan satu pendapat mereka. Terus sama saya ditempelkan, dikelompokkan berdasarkan ini ya,
kalau sama disamakan gitu. Nah akhirnya saya menyimpulkan dari pendapat mereka menjadi 8 poin ini. Yang pertama, harus berkata jujur. Nah, harus berkata jujur ini masuk ke nilai universal yang mana? Yang tadi ya, yaitu masuk ke nilai universal kejujuran. Terus yang kedua, belajar serius. Ini masuk ke nilai universal integritas. Terus yang ketiga, jangan bicara kasar. Ini masuk ke rasa hormat. Terus yang keempat, jangan menyakiti teman. Ini masuk ke nilai kedamaian. Terus yang kelima, kelas harus bersih. Ini masuk ke nilai universal kebersihan. Terus yang keenam, tidak memakai sandal. Karena masih ada ya, sampai ke sekolah pakai sandal gitu. Poin keenam dan ketujuh, ke sekolah tepat waktu ini sama masuk ke nilai komitmen. Dan yang terakhir, sopan santun. Ini masuk ke kesantunan. Gitu. Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat, apakah sudah terselipkan nilai universal belum? Sudah? Sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah. Lanjutkan dulu. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas kelompok. Ini ya, kelompoknya boleh per level, boleh campur juga boleh. Jadi Bapak Ibu tuliskan 10 peraturan sekolah. Nah, peraturan ini menjadi suatu keyakinan di sekolah yang disepakati bersama. Apa saja sih nilai kebajikan yang terdapat pada keyakinan sekolah tersebut, dan kapan Bapak Ibu akan melakukan keyakinan kelas tersebut. Contoh nilai kebajikan seperti tadi saya ya apa Ibu? Yang balik lagi. Nah, yang ini harus berkata jujur, berarti kejujuran sebenarnya. 2, integritas. Kayak gitu ya. Bapak Ibu bisa kita kerja kelompok sebentar. Boleh mau per level atau mau campur? Campur aja boleh. Diskusikan 10 peraturan sekolah dan selipkan nilai kebajikannya seperti yang saya contohkan. Gitu ya? Ya. Boleh di screenshot, boleh di boleh tuh satu orang satu pendapat boleh. Nanti kita lakukan bersama-sama. Nah, nanti disatukan, terus nanti ada satu orang yang presentasi. Ya, saya perwakilan dari akan mempresentasikan untuk aturan yang pertama, yaitu menggunakan seragam sesuai jadwal termasuk lingkungan kerapihan dan kemudian dari komitmen memakai seragam sesuai jadwal, komitmen juga tidak bermain bola di kelas kedamaian, kemudian saat membantu sesama teman masuk kedamaian juga, buang sampah pada tempatnya, kebersihan, menjaga bahasa masuk ke kelas teman, mengalir makan dan minum santun, tambahin nilainya boleh masuk adab. Ya sudah, terima kasih. Baik, kapan kelompok Ibu akan menerapkan ini di kelas? Ini sepertinya sudah berjalan, tidak konsisten dan Terima kasih Bu Sri. Baik, lanjut lagi Bu Sri. Nah, sekarang tidak terasa waktu sudah begitu cepat. Bapak Ibu, sekarang saya mohon izin untuk Bapak Ibu menuliskan refleksi pembelajaran pada diskusi kali ini. Bapak Ibu boleh menuliskan formatnya seperti contoh yang saya sebelah ini. Hari ini aku merasa apa? Terus aktivitas kesukaanku dari hari itu ngapain? Terus hal baru yang aku pelajari dari hari ini adalah tentang apa tadi? Terus yang terakhir, esok hari aku akan lebih baik lagi dalam hal apa? Mangga silakan. Yang
yang dari gerbang merupakan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi